Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan latihan soal asesmen sumatif akhir semester. Untuk kelas 5 ya. Langsung saja soal nomor 1. Mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri merupakan pengertian dari A. Identitas diri, B. Ciri keluarga, C. Garis keturunan, D. Silsilah keluarga. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 2. Berikut yang termasuk keragaman ciri fisik dalam keluarga adalah A. Warna rambut, B. Bahasa, C. Sifat, D. Hobi. Nah, ciri fisik berarti yang terlihat dari fisik dari luar, yaitu jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Kita harus bangga menjadi bagian dari sebuah bangsa yang memiliki aneka ragam. A. Suku dan rumah adat, B. Suku dan bangsa, C. Rumah adat, D. Suku dan budaya. Jawabannya adalah yang D ya. Kita harus bangga menjadi bagian dari sebuah bangsa. Nah, karena memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Nah, kalau yang A, suku dan rumah adat, iya, suku dan bangsa untuk apa? Bangsa Indonesia ya. Kan bangsa Indonesianya hanya satu, bangsa Indonesia. Tidak ada ragamnya ya, karena kita sedang membicarakan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Lanjut soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan perwujudan rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia adalah A. Menghargai keberagaman budaya, B. Malu menampilkan budaya daerah, C. Mempelajari budaya daerah lain, D. Menjaga kelestarian budaya Indonesia. Nah, pertanyaan adalah yang bukan. Ingat, ini di garis bawah yang bukan. Yang bukan adalah yang B. Kita tidak boleh malu menampilkan budaya daerah ya. Kita harus tunjukkan budaya daerah kita. Lanjut nomor 5. Sikap yang diperlukan agar terjalin persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat yang beraneka ragam adalah A. Saling menghormati, B. Mementingkan diri sendiri, C. Tidak peduli dengan kebudayaan asing, D. Acuh terhadap keragaman. Jawabannya adalah A. Kita harus saling menghormati. Lanjut nomor 6. Contoh sikap menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia adalah A. Menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan sendiri, B. Acuh tak acuh terhadap perbedaan dalam masyarakat, C. Menganggap hanya suku sendiri yang paling bagus dan suku lain tidak bagus, D. Meningkatkan interaksi tanpa mempermasalahkan perbedaan. Jawabannya adalah yang D ya, meningkatkan interaksi tanpa mempermasalahkan perbedaan. Itu merupakan contoh sikap menghargai keragaman budaya. Nomor 7. Kerukunan menjadi faktor utama pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan hendaknya diterapkan dalam keseharian.
Pernyataan berikut yang menunjukkan adanya kerukunan adalah: A. Warga gotong royong bekerja bakti. B. Andi membersihkan halaman rumah. C. Ibu dan balita ikut kegiatan posyandu. D. Wati mencuci bajunya sendiri. Pertanyaannya menunjukkan adanya kerukunan, berarti ada saling membantu. Jawabannya adalah yang A ya, saling gotong royong. Kalau yang B, sendirian Andi saja. Kalau yang C, ibu ya, mengikuti posyandu dan anaknya. Kemudian yang D, Wati sendirian. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Lanjut nomor 8. Sikap yang harus dihindari dalam rangka menghadapi keragaman budaya, yaitu di sini yang harus dihindari. A. Memasukkan segala budaya asing sebagai budaya baru Indonesia. Oh jelas ini nggak boleh ya. Kita harus mempertahankan kebudayaan kita, nggak boleh sembarangan mengambil budaya asing. Yang B. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional. Ini betul ya, kita memang harus melestarikan. Yang C. Menghormati suku lain yang menjalankan adat istiadatnya. Betul. Yang D. Mempelajari dan melestarikan seni budaya bangsa. Ini betul. Jawabannya berarti yang harus dihindari adalah yang A. Ya. Nomor 9. Pernyataan yang bukan manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah. Nah, di sini garis bawahi pertanyaannya apa yang bukan. A. Menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. Ini mah bagus ya. Dengan menumbuhkan rasa kepedulian maka akan mempererat persatuan dan kesatuan. B. Meningkatkan kerukunan antar warga. Ini juga mempererat persatuan. C. Menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat. Ya, ini juga menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Yang D. Menciptakan rasa peduli terhadap teman. Nah, di sini pertanyaan adalah di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi bukan hanya teman kita tetapi kepada semua orang ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 10. Kegiatan yang tidak dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar warga sekolah adalah. Di sini digaris bawahi yang tidak mempererat. A. Mengadakan belajar bersama. Justru ini mempererat ya. Mengadakan belajar bersama ini mempererat. B. Menghormati bapak dan ibu guru. Ini bagus ya. Kita memang harus menghormati orang tua. C. Bermusuhan dengan teman. Nah, ini ya, bermusuhan itu tidak boleh dan tidak akan mempererat persatuan dan kesatuan, malah mencari musuh. Kita harus bersatu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yang bukan. Lanjut nomor 11. Senjata tradisional dari daerah Nangro Aceh Darussalam adalah A. Rencong. B. Kari. C. Siwar. D. Pedang Jenawi. Jawabannya adalah A ya. Senjata tradisional dari Aceh adalah rencong. Kalau kari, senjata tradisional dari Sumatera Barat. Sumbar ya, Sumatera Barat. Nah, kalau siwar dari Bangka Belitung. Kalau pedang Jenawi dari Riau ya. Lanjut nomor 12. Hal yang dapat menjunjung tinggi keragaman sesuai pengamalan Pancasila adalah A. Menanamkan sikap egois. Jelas bukan ya.
Kita tidak boleh bersikap egois. B. Memandang rendah suku lain. Ini juga jelas salah ya, nggak boleh. Memandang rendah itu nggak boleh, karena kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna ya. C. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, yang C betul ya. Kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jawabannya adalah yang C. Kalau D, menganggap suku budaya bangsa paling baik. Nah, ini tidak benar ya, nggak boleh. Lanjut soal nomor 13. Siska lebih bangga berbahasa Indonesia dibandingkan menggunakan bahasa asing. Perilaku Siska merupakan perwujudan pengamalan Pancasila. Sila A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima. Jawabannya adalah sila ketiga, B. Lanjut soal nomor 14. Berikut yang bukan merupakan pengamalan Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan adalah A. Memajukan pergaulan demi bangsa. B. Bangga dan cinta tanah air. C. Rela berkorban demi kemajuan bangsa. D. Saling mencintai sesama manusia. Ingat digarisbawahi di soal adalah bukan. Nah, yang A untuk bangsa, yang B untuk bangsa, yang C untuk kemajuan bangsa. Kalau D mencintai sesama manusia, jadi tidak untuk bangsa. Berarti jawabannya yang D, yang bukan ya. D. 15. Sebuah sikap yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Suka meremehkan, B. Memaksakan kehendak, C. Tidak memiliki empati, D. Menjaga kerukunan. Jelas ya, sikap yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan adalah menjaga kerukunan. D jawabannya. Nomor 16. Cara menjaga keutuhan negara Indonesia adalah dengan menjaga persamaan yang ada. Salah satu persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda adalah A. Agama, B. Bahasa daerah, C. Warna kulit, D. Tumpah darah. Ayo, yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang D ya. Tumpah darah. Ya, karena apa? Masih ingat bunyi Sumpah Pemuda? Iya, di dalam bunyi Sumpah Pemuda yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, ya. Diikrarkan tumpah darah. Kemudian yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di sini ada bahasa, tapi bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Sedangkan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda adalah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 17. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara yang berdiri dengan sendirinya, tetapi melalui A. Pengorbanan jiwa, raga, dan harta seluruh rakyat. Betul ya. B. Pemberian pemerintah Jepang. Ini salah. C.
hasil perjuangan para pemimpin terdahulu, bukan ya, tapi hasil perjuangan bersama rakyat Indonesia. D. Perjuangan para pahlawan semata, tidak ya, tapi perjuangan para pahlawan dengan seluruh rakyat Indonesia bersatu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 18. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui cara selain. Nah, di sini selain itu kecuali ya. A. Menjaga keamanan wilayah negara. B. Menjaga kelestarian lingkungan. C. Mengeksploitasi kekayaan negara. D. Mengolah kekayaan alam dengan baik. Kecuali adalah yang C. Nomor 19. Menjaga keutuhan bangsa serta menghindari adanya perpecahan merupakan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan A. Keluarga, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Bangsa dan negara. Di soal di sini disebutkan menjaga keutuhan bangsa, berarti jawabannya adalah yang D. Bangsa dan negara. Lanjut. Nomor 20. Contoh perilaku hidup rukun yaitu A. Menerapkan sikap tidak toleransi, jelas ya, tidak toleransi, salah. B. Membeda-bedakan satu sama lain, ini jelas salah ya. Kita gak boleh membeda-bedakan. C. Menjaga hubungan baik satu sama lain, ini betul ya, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 21. Salah satu kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah A. Cinta kepada harta benda, B. Rela berkorban demi jabatan, C. Persatuan dan kesatuan para pejuang, D. Semangat mewujudkan harapan sendiri. Jawabannya adalah yang C. Ini salah ketik ya, harusnya pejuang ya, ini N. Lanjut nomor 22. Sikap kita sebagai siswa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah A. Berperang melawan negara lain, B. Melawan para wisatawan, C. Belajar dengan sungguh-sungguh, D. Merencanakan tawuran. Kalau kita ingin meneruskan perjuangan para pahlawan, ya dengan belajar sungguh-sungguh. Nomor 23. Naskah proklamasi disusun oleh A. Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, Sayuti Melik, B. Ir Soekarno, Drs Mohatta, Ahmad Subarjo, C. Ir Soekarno, Drs Mohatta, Laksamana Maeda, D. Ir Soekarno, Drs Mohatta, Muhammad Yamin. Jawabannya adalah yang B ya. Kalau diketik oleh Sayuti Melik ya. Ditandatangani, naskah proklamasinya ditandatangani di rumah Laksamana Maeda. Kemudian lanjut nomor 24. Tokoh proklamator Indonesia adalah A. Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Jelas ya, jawabannya adalah yang A. Proklamator itu adalah yang membacakan, yang memproklamirkan ya, adalah yang A. Lanjut nomor 25. Adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berarti A. Rakyat aman dan tentram, B.
bangsa Indonesia membela dan mempertahankan kemerdekaannya. C. Perjuangan bangsa Indonesia telah berakhir. D. Penjajahan bangsa asing telah berakhir. Jadi, dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini menandakan bahwa penjajahan bangsa asing di Indonesia telah berakhir ya. Demikian asas pendidikan Pancasila kelas 5, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.